Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Zainal. Semoga hari ini kita bisa selalu bersyukur bagaimanapun juga keadaan yang sedang teman-teman alami. Karena kalau kita lagi senang, ingatlah bahwa ada saudara-saudara kita yang sedang susah. Dan kalau teman-teman sedang susah, ada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Dan buat yang sedang sakit, yakinlah bahwa ada saudara-saudara kita yang bernasib lebih buruk lagi. Jadi ingatlah untuk selalu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang sudah kita terima dan menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Oke, tema video saya kali ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk mengenai masalah penyakit kista. Apakah setelah operasi kista bisa hamil lagi? Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nanti saya akan jawab. Sebelumnya jangan lupa yang belum like silahkan like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe supaya channel saya ini semakin berkembang dan memberi manfaat lebih banyak orang. Perkenalkan, saya Zainal, asistennya Abah Suherman, seorang ahli pengobatan alternatif dari daerah Serang, Banten. Alhamdulillah, 2 tahun lebih ini saya membantu Abah merawat pasien-pasien beliau yang jumlahnya sudah ribuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah banyak yang berhasil, dan kalau masih ada yang belum berhasil jangan kecil hati karena semua pengobatan itu perlu proses. Jadi tetap ikuti arahan dari Abah dan mudah-mudahan cepat sehat, sehat yang tidak kambuh lagi. Oke, kembali ke topik bahasan masalah kista. Sebenarnya apa itu kista? Mengapa menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar wanita? Oke, kista adalah sebutan untuk benjolan yang berisi cairan. Letaknya bisa di mana saja. Benjolan ini adalah salah satu tindakan dari sistem imun tubuh kita yang mengisolasi cairan penyakit supaya tidak menyebar dan mencemari organ penting tubuh lainnya. Gampangnya adalah penyakit diisolasi atau dikarantina oleh siapa? Ya, oleh sistem imun tubuh kita sendiri. Jadi terbayang sangat hebat sekali kan tubuh kita itu. Oke, dan mengapa banyak yang panik kalau mendengar istilah kista? Karena memang info yang umum beredar di masyarakat bahwa kista inilah penyebab utama seorang wanita tidak bisa hamil atau minimal bisa mempengaruhi kesuburan. Juga karena info menyesatkan dari dunia medis bahwa kista tidak ada obatnya, harus dioperasi. Inilah yang seringkali membuat ibu-ibu menjadi panik dan depresi. Sehingga bermacam-macam cara ditempuh supaya kista ini harus segera dibuang dari dalam tubuh. Cara yang paling umum adalah dengan jalan operasi. Nggak peduli biaya puluhan juta, yang penting kistanya segera hilang supaya bisa cepat hamil. Tapi apakah setelah operasi bisa cepat hamil, bisa segera hamil? Nah, inilah yang akan coba saya jelaskan. Oke, masalah kista dan kesuburan. Wanita dikatakan subur kalau semua organ reproduksi berfungsi normal. Maksudnya sel telur kualitasnya bagus, headnya teratur, dan kalau dibuahi langsung cepat sekali hamil. Semua fungsi organ reproduksi wanita ini diatur oleh yang namanya hormon. Banyak sekali jenisnya, tapi kita sebut saja hormon reproduksi wanita karena memang fungsinya khusus di bagian organ reproduksi. Kalau hormon-hormon ini sehat, maka semua organ reproduksi bisa berfungsi secara normal, dan inilah yang disebut subur. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah sehat dan subur.
Tapi mengapa ada yang sakit? Itu karena salah kita sendiri, yaitu kita memasukkan makanan yang kurang sehat. Kita tahu tubuh kita setiap detiknya memerlukan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang sudah rusak dan mati. Bahan bakunya tentu saja dari makanan yang kita makan. Jadi bisa dimengerti kalau bahan baku makanan yang kita masukkan kurang sehat, maka kualitas dari sel-sel tubuh kita juga akan menurun. Jadi kata kuncinya adalah semakin baik makanan yang kita masukkan, maka semakin sehat tubuh kita, dan sebaliknya kalau makanan yang buruk yang kita masukkan, maka tubuh kita juga akan menurun kualitasnya dan mudah sakit. Sekali lagi, makanan sehat menjadikan tubuh sehat dan sudah pasti subur, sedangkan makanan kurang sehat membuat tubuh sakit. Sampai di sini paham ya, karena masalah makanan ini adalah penting sekali. Jadi kalau ada wanita kena kista, apa sebabnya? Ya tentu saja karena pola makannya kurang sehat. Ada juga yang nggak bisa hamil, apa sebabnya? Ya karena makanan. Terus ada yang headnya nggak teratur, ya lagi-lagi karena faktor makanan. Dan semua jenis gangguan hormon ini diakibatkan oleh pola makan yang kurang sehat. Jadi jelas ya, hubungan antara kista dan kesuburan adalah faktor makanan. Oke, selanjutnya adalah masalah operasi dan kesuburan. Operasi adalah tindakan medis untuk membuang benjolan kista tadi. Prosesnya cepat dan tidak sakit. Hanya saja biayanya mahal, sekitar 20-30 juta. Bagi yang mampu, uang segini sih nggak ada masalah. Tapi buat yang kurang mampu, uang 30 juta sangat besar sekali. Kalau saya pribadi sih, daripada untuk operasi lebih baik untuk sedekah. Kebayangkan berapa banyak anak yatim dan fakir miskin yang bisa terbantu dengan uang sebanyak itu. Jadi jelasnya operasi dan kesuburan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Operasi adalah tindakan membuang benjolan penyakitnya, dan kalau kesuburan itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah faktor pola makan. Jadi kembali ke pertanyaan tema video ini, apakah setelah operasi kista ovarium bisa hamil lagi? Jawabannya adalah tergantung seberapa baik hormonnya dan seberapa baik pola makannya. Jadi intinya adalah merubah pola makan. Kalau bisa melakukan ini, insya Allah hormonnya bisa membaik dan tidak lama bisa hamil lagi. Oke, lalu pertanyaan kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya hamil? Jawabannya adalah tergantung juga seberapa baik menjaga pola makan. Karena dari makanan-makanan sehat inilah akan dihasilkan sel-sel yang sehat untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau abnormal. Jadi kalau mau menghitungnya, coba dihitung sudah berapa lama makan makanan yang kurang sehat. Nah, setelah sekarang ini adalah proses untuk lebih baik, waktunya kurang lebih sama. Kalau sudah setahun maka makannya sembarangan, maka kira-kira setahun pula waktu yang diperlukan untuk memperbaiki hormon dan kesuburannya. Kalau sudah 10 tahun makan sembarangan, maka 10 tahun juga waktu yang diperlukan untuk pemulihannya. Oh iya, kalau teman-teman ada yang belum tahu makanan-makanan yang bisa menyebabkan kista, silahkan lihat video saya sebelumnya, atau bisa juga klik di link di bagian deskripsi video ini. Oke, sekarang adalah solusi dari Abah Suherman. Jadi apakah operasi membantu? Tentu saja operasi membantu membuang kistanya.
Terus apakah operasi membantu meningkatkan kesuburan? Jawabannya tidak. Terus bagaimana supaya lebih cepat hamil dan tidak perlu menunggu waktu sampai bertahun-tahun? Abah Suherman punya solusi, yaitu minyak kelapa buatan Abah. Minyak Abah ini mempunyai antivirus yang sangat tinggi sekali, sangat efektif untuk mengatasi infeksi. Oh iya, penyakit kista selain masalah hormon juga ada infeksi. Itulah kenapa dia lengket menempel kuat ke ovarium, karena ada infeksi di situ. Dengan terapi rutin minum minyak dari Abah, maka infeksinya bisa diatasi dan kistanya akan lebih mudah keluar sendiri tanpa operasi. Selain mempunyai antivirus, minyak Abah juga berkhasiat untuk memperbaiki hormon wanita atau pria. Dengan rutin minum minyak, maka tidak perlu waktu bertahun-tahun. Cukup hitungan bulan, biasanya hormonnya sudah baik dan mudah sekali hamil. Alhamdulillah sudah banyak sekali dibuktikan ribuan pasien Abah di seluruh Indonesia. Oh iya, minyak Abah ini tidak sama dengan VCO yang banyak dijual di pasaran. Minyak Abah mempunyai kualitas yang lebih baik. Tentu saja antivirusnya juga jauh lebih kuat. Proses pembuatannya khusus, diolah spesial untuk obat. Buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam mengenai pengobatan Abah, bisa langsung menghubungi beliau lewat telepon ke nomor 0821 8120 4490. Dan kalau ada yang mau langsung pesan obatnya juga bisa lewat saya di nomor 0852 1158 8535. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.